Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Auliana Nasution, NPM 2203120102. Saya mahasiswi semester 3 Prodi Hukum. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya dari Bapak Dedi Suhendra SHMH mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Dalam video ini saya akan membahas tentang asas-asas pemerintahan yang baik. Mari kita simak bagaimana asas-asas pemerintahan yang baik itu. Asas-asas pemerintahan yang baik itu ada menurut 3 pandangan. Yang pertama, Komisi de Monsi. Pada tahun 1950, pemerintah Belanda telah membentuk komisi yang diketuai oleh Mr. de Monsi yang bertugas untuk menyelidiki cara-cara perlindungan hukum terhadap penduduk atau rakyat. Komisi ini telah berhasil menyusun asas-asas perlindungan hukum yang baik, yang mana asas-asas tersebut dikenal sebagai General Principle of Good Government. Adapun asas-asas hukum tersebut adalah yang pertama, asas kepastian hukum. Di dalam menjalankan pemerintahannya, wewenangnya harus sesuai dengan aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan. Yang kedua, asas keseimbangan. Keseimbangan antara pemberian sanksi terhadap suatu kesalahan seseorang, misalnya di pegawai. Janganlah hukum seseorang berlebihan dibandingkan dengan kesalahannya. Yang ketiga, asas kesamaan. Asas kesamaan adalah pemerintah dalam menghasili kasus yang sama atau fakta yang sama. Pemerintah harus bertindak sama tanpa ada perbedaan. Yang keempat, asas bertindak cermat. Bertindak secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga atau masyarakat. Misalnya, kewajiban pemerintahan memberi tanda peringatan tanpa harus memberikan sanksi langsung. Yang keenam, asas jangan mencampur adukkan kewenangan. Yang ketujuh, asas fair play. Yang mana asas fair play ini adalah lebih memberikan kesempatan kepada penduduk atau masyarakat untuk mencari keadilan. Yang ketujuh, asas keadilan atau kewajaran. Yang kedelapan, asas menanggapi penghargaan yang wajar, yakni menghargai masyarakat apabila hendak koordinasi atau untuk mencari solusi, pokoknya koordinasi itu diwajarkan. Yang kesembilan, asas meniadakan akibat suatu yang menyebabkan keputusan yang batal. Yang ke-10, asas perlindungan hukum. Yang ke-11, asas kebijaksanaan. Yang terakhir, asas penyelenggaraan kepentingan umum. Artinya tugas pemerintah itu untuk mendapatkan kesetaraan. Artinya lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Menurut pandangan yang kedua, asas umum pemerintahan yang baik menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999. Dalam undang-undang tersebut tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, pasal 1 angka 6 menyebutkan bahwa asas umum pemerintahan negara yang baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam bab 3 pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1945 menyebutkan asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi yang pertama, asas kepastian hukum, yang kedua, asas tertib penyelenggaraan pemerintahan, yang ketiga, asas kepentingan umum, yang keempat, asas keterbukaan, yang kelima, asas proporsionalitas. Proporsionalitas ini adalah mengutamakan keseimbangan hak dan kewajiban penyelenggara negara. Yang keenam, asas profesionalitas. Profesionalitas ini adalah mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketujuh, asas akuntabilitas. Asas pemerintahan umum yang ketiga adalah menurut World Bank dan UNDP. Suatu pemerintahan yang baik meliputi yang pertama partisipasi, yang kedua rule of law, yang ketiga transparansi, yang keempat responsif, yang kelima konsensus orientation, yang keenam equity, yang ketujuh efektif, yang kedelapan akuntabel, yang kesembilan strategi vision. Dari uraian-uraian tersebut,
Maka ciri-ciri pemerintahan yang baik antara lain adalah: yang pertama, mengikut sertakan seluruh masyarakat; yang kedua, transparansi dan bertanggung jawab; yang ketiga, adil dan efektif; yang keempat, menjamin kepastian hukum; yang kelima, adanya konsensus masyarakat dengan pemerintah dalam segala bidang; yang terakhir, lebih memperhatikan kepentingan orang miskin atau kurang mampu. Sekian materi yang bisa saya jelaskan. Selebihnya saya meminta saran kepada teman-teman sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata, salah sikap yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.